Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang pertama, kita bersyukur atas nikmat Allah yang terlimpahkan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi kita, Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman nanti. Kita juga meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan dalam belajar, dimudahkan dalam memahami, dan agar dimudahkan dalam mengamalkan. Kemudian yang keempat, saya bersyukur atas nikmat Allah. Ada banyak dari teman-teman yang masih dimudahkan untuk terus belajar, mencari kefakihan dalam agama, yang mana kefakihan dalam agama, pemahaman dalam agama merupakan tanda seseorang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanda bahwa kita diberikan taufik untuk terus belajar, mencari apa saja yang membuat Allah ridho kepada kita semua. Dan salah satu usaha kita untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala adalah belajar di kesempatan sore hari ini. Semoga Allah menerima amal kita dan mengistiqomahkan kita semua. Insya Allah kita melanjutkan pembahasan kitab fikih muyasar terkait bab toharoh, dan sekarang masuk di bab 7. Kita masuk di bab 7, yaitu tentang mandi wajib. Jadi pembahasan kita adalah mandi wajib. Di dalam mandi wajib ini ada beberapa permasalahan yang akan dibahas. Yang pertama adalah apa maksud dari mandi ini. Kemudian apa hukumnya. Kemudian apa dalilnya. Kemudian yang kedua nanti terkait fi sifatil ghusli wa kaifiyatuhu, sifat mandi wajib atau cara mandi wajib itu bagaimana. Kemudian yang ketiga pembahasannya adalah al-aghsal al-mustahabbah, mandi sunnah. Ada mandi wajib, ada mandi sunnah. Apa saja mandi sunnah itu. Kemudian yang keempat nanti adalah al-ahkam al-mutarattibah ala man wajaba alaihil ghuslu, hukum-hukum terkait orang yang wajib mandi. Misalkan ada orang yang memiliki hadas besar, kemudian dia belum mandi. Nah, apa saja yang tidak boleh dia lakukan? Jadi ibaratnya atau pertanyaan mudahnya adalah apa yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang wajib mandi besar. Mandi wajib ya. Kita istilahnya mandi wajib. Nah, kurang lebih begitu. Kemudian
kita masuk ke bab 8. Berarti di bab 4 tentang mandi wajib ini kita ada 4 pembahasan. Baik, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu apa maksud dari mandi, apa hukumnya, dan apa dalilnya. Ma'nahu, ya. Ma'nahu al-ghuslu lughatan, mandi. Jadi bahasa Arabnya al-ghuslu. Itu secara bahasa adalah masdar. Kalau kita belajar shorof, ada fi'il, madhi, mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, dan lain sebagainya. Nah, jenis kata al-ghuslu itu adalah masdar. Min ghasala syai'a yaghsiluhu ghaslan wa ghuslan. Fi'il madinya, kata kerja lampunya adalah ghasala, dengan difathahkannya 3 huruf tersebut, ghasala. Kemudian mudhari'nya atau fi'il untuk mengibaratkan sekarang dan yang akan datang itu yaghsilu, dengan mensukunkan ghain dan mengkasrahkan sin dan mendhammahkan lam, yaghsiluhu, yaghsilu. Kemudian ghuslan itu juga masdar, kemudian ghuslan itu juga masdar. Jadi ada masdar 2 dan secara arti berbeda. Kalau ghuslan itu lebih ke arah mencuci, tapi kalau ghuslan itu lebih ke arah mandi. Wa huwa tamamu ghuslil jasadi kullihi. Jadi kalau ghuslan itu adalah membasuh seluruh badan semuanya, namanya ghuslan. Baik, berarti di sini kemungkinan tidak perlu kita tulis ya, karena ini secara bahasa saja. Kemudian wa ma'nahu syar'an, maknanya secara syariat, secara istilah, kalau ada dalam bahasa syariat dia wajib mandi. Itu apa maksudnya? Maksudnya adalah ta'mimul badani bil ma'i. Dia wajib membasuh seluruh badannya dengan air. Ya. Jadi mandi ini adalah membasuh seluruh badan dengan air. Au isti'malu ma'in tahurin fi jami'il badani, atau bisa juga diartikan dengan menggunakan air yang suci di seluruh badan dengan tata cara tertentu ya. Ala sifatin makhsusah ala wajhi at-ta'abbudi lillahi subhanahu wa ta'ala, dan dalam rangka beribadah Allah Ta'ala. Ini adalah mandi dalam istilah syariat. Intinya yang pertama berarti sebentar, di sini kita pakai A, adalah membasuh seluruh badan. Ini yang pertama. Kemudian dengan air yang suci. Kemudian dengan cara tertentu. Kemudian yang keempat adalah karena beribadah kepada Allah. Ya. Dia sadar bahwasanya mandi itu adalah kewajibannya, makanya dia beribadah kepada Allah. Kalau dia hanya membasuh seluruh badan dengan air yang suci dengan cara tertentu, tapi niatnya tidak beribadah kepada Allah, niatnya hanya kenapa kamu mandi? Ya, karena saya ingin mendinginkan badan. Maka orang tersebut belum dikatakan mandi wajib. Tapi kalau ditanya, kenapa kamu mandi? Ya, karena saya punya hadas besar dan Allah memerintahkanku untuk mandi. Maka
dia sedang melakukan mandi wajib yang berpahala. Nah, jadi apapun kegiatan kita, kewajiban agama apapun yang kita lakukan itu bernilai ibadah. Dan bahkan perbuatan mubah lainnya apabila kita niatkan beribadah kepada Allah bisa berubah menjadi ibadah. Baik, ini pengertiannya. Kemudian hukumnya. Apa hukumnya? Yang kedua, apa hukumnya? Wal wuslu wajibun idza wujida sababun liwujubihi. Mandi wajib ini hukumnya wajib ya. Berarti hukumnya wajib apabila ada sebab yang mewajibkannya. Kalau ada sebab yang mewajibkannya, maka hukumnya jadi wajib. Di antara dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Ma'idah ayat 6, wa in kuntum junuban fattahharu. Apabila kalian junub, maka bersucilah. Wal ahaditsul lati warada fiha kaifiyatu al-ghusli an adadin minas sahabati naqlan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dalatun ala wujubihi. Dan hadis-hadis yang menyebutkan tentang tata cara mandi dari sebagian sahabat ya, dalam ketika menukilkan cara mandi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menunjukkan akan kewajibannya. Kok bisa Ustadz? Karena kalau tidak wajib ya tidak perlu disebutkan tata caranya. Kalau disebutkan mandi saja. Wallahu a'lam. Tapi yang pasti dalil wajibnya lebih ke arah tadi wa in kuntum junuban fattahharu. Ada kalimat perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan kalau kita belajar usul fikih kalimat perintah itu menunjukkan kewajiban. Wa sayati tarfun minha qariban insyaallah dan tentang hadis-hadis tadi akan ada beberapa penyebutannya dalam beberapa kesempatan yang akan datang insyaallah. Baik, kemudian mujibatuhu apa sebab yang mewajibkan mandi wajib. Yang pertama adalah khurujul mani min makhrajihi. Keluarnya air mani dari tempatnya. Air mani di dalam syariat itu ada beberapa air. Ada air mani, ada air madhi, ada air wadi. Ya. Ada kalau wanita itu rutubah, bisa disebut sebagai apa ya, rutubah bagi wanita. Cairan-cairan wanita. Nah, yang mewajibkan mandi ini adalah mani. Air mani ini. Dan air mani itu disebut air mani ketika wa yushtaratu an yakuna dafqan. Ketika keluarnya adalah memancar. Bukan mengalir biasa tapi memancar. Bila dzatin diikuti dengan kelezatan min dzakarin au untha, baik dari seorang laki-laki maupun perempuan. Kedua-duanya bisa mengeluarkan air mani. Apabila keluar air ini maka dia wajib mandi. Dasarnya apa? Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa in kuntum junuban fattahharu. Apabila kalian junub maka bersucilah. Begitu juga berdasarkan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib, idza fadhakhta al-ma'a faghtasil. Kalau kamu memancarkan air, maksudnya air mani, maka mandilah. Ya. Malam yakunna iman wa nahwahu.
Ini tadi ada kata-kata merasakan kelezatannya ini apabila dia tidak tidur, ya, selama tidak tidur. Kalau dia tidur maka fala tushtaratul ladzatu. Kalau dia tidur maka nggak harus ada kenikmatannya yang dirasakan. Li'anna naima qad la yuhissu bihi. Karena orang yang tidur itu terkadang tidak merasakannya. Ya. Jadi hanya dirasakan oleh orang yang sadar. Orang tidur misalkan mimpi dan yang dikeluarkan adalah air mani, maka dia juga wajib mandi. Gitu maksudnya. Kemudian wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam, begitu juga karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamma su'ila, ketika ditanya hal 'alal mar'ati ghuslun idza talamat, apakah wanita itu juga perlu mandi wahai Rasulullah kalau dia mimpi? Wanita mimpi, apakah perlu mandi juga? Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am, idza ra'atil ma'a." Ya, apabila dia melihat air. Wa hadza kulluhu mujma'un alaihi, dan ini semua disepakati oleh para ulama. Jadi air mani itu di sini memancar syaratnya. Yang kedua adalah ada kelezatannya. Lezat kecuali saat tidur, maka tidak dipersyaratkan. Baik. Masih ada 2, 3, dan 4, dan 5. Kita coba ke bagian yang kedua dulu. Taghyibu hasyafatiz zakari. Kapan wajib mandi adalah ketika buah zakar orang laki-laki atau semuanya fil farji, masuk ke dalam farji wanita. Wa lam yahsul inzal bila hailin, apabila atau meskipun mohon maaf untuk audionya bisa di mute terlebih dahulu. Terima kasih. Ketika buah zakar dan semuanya masuk ke dalam farj, meskipun tidak mengeluarkan air mani. Dan ini sering ditanyakan oleh para pasutri. Mungkin apabila ada teman-teman yang belum menikah, ini dicatat saja, diingat-ingat. Suatu saat nanti akan bermanfaat karena ini sering ditanyakan. Ya, meskipun tidak mengeluarkan air mani, bila hailin dan sentuhannya itu tersebut tanpa pembatas sama sekali. Kalau ada pembatasnya, ada kainnya atau apanya, sentuhannya, maka itu tidak mewajibkan mandi. Dalilnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza jalasa baina syu'abihal arba", apabila seorang laki-laki telah duduk di antara cabang wanita yang 4, yaitu tangan dan 2 kakinya. Wa masal khitanul khitana, kemudian khitannya laki-laki menyentuh khitannya perempuan, bagian yang di khitan laki-laki menyentuh bagian khitan perempuan, wajaba al-ghuslu, maka dia wajib mandi. Lakin la yajibul ghuslu fi hadhil halati illa ala bani ashrin au binti tis'in fama fauq.
Tapi ini hanya berlaku untuk laki-laki yang di atas umur 10 tahun dan perempuan yang di atas umur 9 tahun. Hanya untuk laki-laki di atas umur 10 tahun dan perempuan di atas 9 tahun. Ya. Baik. Ya, mungkin pada kesempatan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Masih ada C, D, dan E terkait apa sebab-sebab mandi wajib. Apabila ada pertanyaan silahkan. Ada satu pertanyaan masuk, kita langsung jawab atau mungkin saya kasih waktu beberapa saat. Apabila ada pertanyaan silahkan. Saya mau minum terlebih dahulu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, jika di rumah saya ada orang yang bukan mahram, sehingga saya pakai kaos kaki dan kerudung. Jika Ana mengusap khuf dan kerudung saya, bolehkah Ustadz? Sebelum menggunakan itu, Ana berwudu dulu. Dan jika ternyata Ana kentut dan buang air kecil, apakah masih mengusap khuf dan imamah? Ya. Jadi di sini pertanyaannya yang pertama adalah saya memakai khuf dan kerudung. Sebelum menggunakannya saya sudah wudhu. Apakah saat saya batal wudhu karena kentut atau buang air kecil, saya masih boleh mengusap khuf dan kerudung, khuf atau kaos kaki ya. Kalau kita sebut khuf maka yang lainnya juga ikut. Nah, jawabannya jawaban boleh. Nah, untuk mengusap khuf maka boleh. Adapun untuk mengusap kerudung apabila masih mungkin berada di kamar mandi atau
ada tempat lain untuk wudhu, maka bisa dilepas ya. Kemudian kita juga bertanya sebenarnya, apabila ada orang yang tidak mahram di dalam rumah, tapi yang tidak mahram ini di ruang tamu, dan kalau kita wudhu itu berada di belakang di kamar mandi misalkan, yang terpisah dengan ruang tamu, maka kita mengatakan untuk mengusap kerudungnya lebih baik kerudungnya dilepas sedikit atau bagaimana biar bisa mengusap rambut kepalanya. Dan tidak harus semuanya, misalkan sedikit saja bagian depan, ubun-ubun sampai belakang sedikit, masukkan kerudungnya, kemudian nanti dipakai lagi. Ini kalau dari mazhabnya fikih miyasar. Adapun kalau mengusap khuf, maka itu sepakat boleh. Tidak ada tamu pun juga boleh. Wallahu a'lam. Berarti di sini tak tambahin mengusap kerudung kalau bisa saat darurat saja. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Ustaz izin bertanya silakan. Apa perbedaan mani, madhi dan sejenisnya yang najis Ustaz? Apa kurang paham? Dan apakah angin yang keluar dari kemaluan tapi bukan seperti buang angin, itu hukumnya apa Ustaz? Jazakallah khairan. Ya. Di sini ada pertanyaan mani, madhi, wadi itu apa? Mani ini adalah cairan yang keluar saat keluar dengan memancar di puncak syahwat. Jadi harus memancar keluarnya. Ini adalah keharusan dan berada di puncak syahwat. Kalau tidak maka itu bisa dipastikan bukan mani. Insya Allah. Kemudian tadi ada madhi. Madhi ini adalah cairan bening yang keluar saat seseorang memiliki hasrat seksual. Ya, dia ingin melakukan hubungan gitu. Maka dia akan mengeluarkan madhi ini. Dan dia keluarnya tidak memancar. Gitu. Kemudian ada juga wadi. Wadi ini adalah cairan putih yang keluar setelah seseorang buang air kecil. Kadang ada cairan putih yang mengikuti, itu namanya wadi. Ya. Mani itu hukumnya suci, ya. Sedangkan madhi dan wadi ini hukumnya najis. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait hal ini. Kemudian buang angin ya. Kalau buang angin dari kemaluan, apakah membatalkan wudhu? Jawabannya apabila angin itu adalah sebuah efek dari pergesekan atau yang semisalnya pergesekan antara dinding rahim atau vagina, maka tidak membatalkan wudhu. Kita bisa contohkan tangan kita
kadang kalau lagi basah atau apa itu kan kalau kita gabungkan itu kalau kita tekan akan mengeluarkan angin ya. Bisa praktekkan masing-masing apa namanya kayak tepuk tangan atau yang misalnya, kemudian tekan-tekan itu tangannya kan ada angin yang keluar. Nah, apabila anginnya yang keluar dari vagina atau kemaluan wanita itu adalah karena pergesekan atau yang semisalnya antara dinding-dinding itu seperti tangan kita ini, maka itu tidak membatalkan wudhu. Insya Allah tidak membatalkan wudhu. Wallahu a'lam. Kemudian ada pertanyaan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kakek saya punggungnya sakit. Biasanya dulu sholat, tapi kasihan sekarang dia susah buat bangun beranjak wudhu. Dulu saya suruh tayamum, tidak mau. Saya sebagai cucunya perempuan membutuhkan kakek saya, bolehkah Ustadz? Tidak batalkah? Ya, baik. Apa hukum wanita mewudukan kakeknya? Dan apakah persentuhan antara wanita dan laki-laki membatalkan wudhu? Nah, Allah alam, kalau Ana lebih berpandangan wanita boleh mewudukan kakeknya. Kemudian persentuhan antara wanita dan laki-laki tidak membatalkan wudhu sebagaimana terdapat dalam pembahasan pembatal wudhu di buku Fikih Muyasar. Kemarin di beberapa pertemuan yang lalu kita telah sebutkan apa saja pembatal wudhu, dan di sana tidak disebutkan persentuhan antara laki-laki dan perempuan. Dan memang persentuhan antara laki-laki dan perempuan ini menjadi pembatal wudhu di dalam mazhab Syafi'i. Ya. Anak ulangi lagi, persentuhan antara laki-laki dan perempuan ini memang membatalkan wudhu di dalam mazhab Syafi'i. Ya. Maka tergantung kita lebih yakin yang mana. Nah, kalau saya pribadi biasanya mengatakan tidak membatalkan wudhu persentuhan laki-laki dan perempuan. Kalau bukan mahram maka itu nanti dosa, tapi tidak membatalkan wudhu. Wallahu a'lam. Ya, jadi kalau persentuhan tadi sengaja ya, kalau tidak sengaja ya maka beda lagi. Wallahu a'lam. Jadi boleh membutuhkan kakek dan tidak membatalkan wudhu. Kemudian, bismillah, izin bertanya Ustadz, bagaimana dengan mimpi basah pada laki-laki saat tidur? Apakah tidak wajib mandi? Wajib? Ya. Tadi disebutkan di sini keluar mani dari tempatnya. Satu, memancar, yang kedua ada kelezatan kecuali saat tidur. Ya, bagi seorang laki-laki yang mimpi basah, maka itu air maninya pasti memancar keluarnya, dan terkadang terasa lezatnya dan terkadang tidak terasa lezatnya. Itu tergantung. Kadang ada yang terasa, kadang yang ada yang tidak terasa. Makanya di sini dikatakan kecuali saat tidur, karena terkadang memang tidak terasa. Nah, jadi kalau ada laki-laki mimpi basah, maka itu pasti wajib mandi wajib. Baik, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ketika haid biasanya udah bersih dan mandi besar, sholat isya, terus malamnya melayani suami, paginya keluar haid lagi. Gimana hukumnya? Insya Allah nanti pembahasan terkait hal ini bisa kita bahas ketika membahas terkait ini ya, terkait haid. Sepertinya nanti ada pembahasan tentang haid tersendiri. Kita tunda dulu. Kemudian Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, apakah ada terkait ini tadi ya, apa namanya, karena mungkin ini sudah berlangsung, Anda jawab dulu secara ringkas. Haid sudah bersih ya, haid sudah bersih, berarti sudah yakin dia sudah suci ya. Kalau sudah suci, sudah bersih dan sudah
melampaui ambang batas hari kebiasaannya, misalkan ambang batas kebiasaannya adalah 7 hari, dia bersih di hari ke-8, mandi, kemudian keluar darah lagi, ya, maka sebenarnya ada beberapa keadaan. Kalau darahnya itu adalah darah haid, nanti bisa jadi perlu dicek sebenarnya. Darah yang keluar setelah hari selesai itu bagaimana bentuknya? Apakah itu darah haid ataukah darah kemerah-merahan saja? Jadi kan kalau disebut keluar haid lagi, ini kan ibaratnya ibu tadi bertanya haidnya sudah selesai, tapi keluar haid lagi. Beda kalau bertanya haidnya sudah selesai, kemudian keluar ke kuning-kuningan, ke coklat-coklatan, atau ada merah-merah sedikit. Nah, itu beda lagi. Tapi kalau memang keluar haid lagi, ini sudah dihukumi sebagai haid, ya maka itu bisa haid lagi ya. Tapi kalau yang keluar itu hanya mungkin kemerah-merahan atau kekuning-kuningan dan sudah selesai dari ambang batas waktunya tadi, maka bisa jadi itu hanya darah istihadah atau yang semisalnya. Nah, tinggal dicari kebiasaannya. Kemudian biasanya juga itu tergantung dari misalkan KB, dari bentuk KB-nya terkadang juga bisa menyebabkan ada keluar darah. Jadi perlu dipastikan dulu yang keluar itu apa dan dikatakan bersih itu bagaimana. Nah, itu yang perlu ada ilmu di situ sebenarnya. Nah, makanya nanti kita coba tunggu pembahasan terkait hal tersebut. Wallahu a'lam. Kemudian, Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, apakah sah mandi wajibnya jika menggunakan air yang mustakmal? Ya, berarti ini sekarang membahas tentang apa hukum menggunakan air mustakmal. Ya, apa hukum menggunakan air mustakmal? Air mustakmal itu apa? Air mustakmal adalah air yang digunakan untuk bersuci sebelumnya. Misalkan saya wudhu, kemudian saya masukkan tangan saya ke tempat wudhu tempat air tersebut, di ember misalkan saya wudhu, tangan langsung tak gunakan atau tak masukkan ke ember tersebut, kemudian saya cuci tangan, kemudian saya gayung lagi dengan tangan, kemudian berkumur-kumur, saya ambil lagi dengan tangan untuk membasuh wajah, dan seterusnya. Sebagian mengatakan itu air mustakmal. Dan yang saya yakini air mustakmal itu boleh digunakan untuk bersuci lagi. Karena dalam hadis dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Ibunda Aisyah pernah mandi bersama. Kemudian tangan beliau berdua, Ibunda Aisyah dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saling bergantian masuk ke embernya. Maka di situ ada bagian tubuhnya yang masuk ke dalam ember dan itu tidak menyebabkan air tersebut tidak boleh digunakan untuk bersuci. Ya, memang di dalam mazhab Syafi'i ada pembahasan ini, tapi Allah alam yang ana yakini air mustakmal boleh digunakan untuk bersuci. Kemudian pertanyaan lagi, Ustadz, tapi ternyata kakek saya tidak mau tayamum dan tidak mau jika disediakan air botol untuk wudhu di dekat tempat tidurnya. Kakaknya sholatnya kalau udah sembuh aja, jadi saya tidak boleh memaksa ya Ustadz. Baik, terkait kakeknya tadi ya, maka kakeknya sebenarnya perlu apa ya? Perlu disampaikan bahwa sholat itu adalah kewajiban seterusnya saat kita masih hidup. Mau sakit, mau tidak sakit, kita wajib sholat. Kita bisa berjalan, tidak bisa berjalan, wajib sholat. Selama mata masih bisa berkedip, dia wajib sholat. Walaupun badannya tidak bisa digerakkan semua. Bagaimana sholatnya dan bagaimana wudhunya? Ya wudhunya bisa dengan orang lain. Adapun kalau sholatnya maka dia bisa dengan isyarat. Ya. Di dalam hatinya dia sholat. Allahu Akbar. Allahumma ba'id baini wa baina dan seterusnya. Saat rukuk dia berkedip, saya sedang rukuk.
Ya, niatkan saat rukuk begitu. Saat sujud dia niatkan sujud dengan kedipan matanya. Jadi sholat nggak boleh ditinggalkan meskipun apapun sakitnya, harus dikerjakan. Itulah kewajiban selama kita masih hidup. Dan itu akan menjadi amalan besar kita setelah kita wafat nanti. Ya. Jadi terkait kewajiban seperti itu. Adapun terkait bagaimana mendakwai kakeknya, nah itu yang perlu mencari waktu dan mencari kalimat-kalimat terstruktur, ya, kalimat-kalimat terstruktur yang kita bisa berdiskusi dengan kakek. Misalkan apa ya, ya, kek saya belajar itu katanya selama kita masih hidup tetap wajib sholat kek, misalkan. Kalau menurut kakek bagaimana? Jadi kita ketika sudah menyampaikan informasi itu adalah bertanya pendapat orang yang kita sampaikan informasi, bukan memerintah orang yang kita sampaikan informasi. Misalkan kayak tadi, kayak saya belajar, katanya selama kita masih hidup, katanya kita harus wajib sholat kayak nggak boleh meninggalkan. Misalkan mata yang bisa bergerak hanya mata, dia juga wajib sholat dan sholatnya dengan yang pendek-pendek aja, mudah-mudahan nggak apa-apa gitu. Nah, kalau menurut kakek bagaimana? Apakah orang yang sakit itu juga wajib sholat atau tidak? Itu nanti tak carikan atau ya seperti itu dulu aja. Menurut kakek bagaimana? Gitu. Kemudian kita lihat responnya kakek dan bagaimana pendapat dia. Nah, setelah kita tahu pendapatnya, tahu pola pikirnya, kita bisa mencari hari berikutnya atau 3 hari berikutnya, kita cari kalimat-kalimat terstruktur lagi. Gimana berdiskusi. Jangan setiap hari, jangan setiap saat ya. Karena nanti takutnya nanti malah nggak baik karena kita hanya seorang cucu. Yang pasti itu ibaratnya kakeknya sudah tua, kita baru lahir gitu kan. Kok sekarang malah diceramai cucunya. Jangan sampai ada kata-kata itu, jangan sampai ada perasaan itu di hati kakek. Jadi kita lebih ke arah diskusi, bertanya. Ya. Dan kita terus berdoa kepada Allah agar kakeknya dimudahkan untuk sholat gitu. Jadi seperti itulah. Cari kalimat-kalimat yang terstruktur, metode-metode yang terstruktur, diskusi-diskusi dan seperti itu selama atau yang penting tidak ada paksaan gitu. Jangan memaksa. Karena kalau udah memaksa nanti malah kakeknya bisa beneran nggak sholat dan tertutup pintu diskusi lagi. Tapi kayak tadi diskusi gimana menurut kakek kayak gini atau misalkan cari referensi di internet orang yang sakit apakah wajib sholat atau tidak. Kemudian dibacakan. Kayak saya dapat tulisan seperti ini kayak ternyata menjelaskan seperti ini. Udah biarkan kakeknya berpikir sendiri. Kita nggak usah merintah beliau. Tapi yang penting kita menyampaikan. Allah alam mungkin itu ya semoga dimudahkan dan diberikan taufik untuk bisa mendakwai kakeknya yang tidak sholat ketika sakit. Wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.